Ya lucu juga gitu ya. Kalau kita itu diberikan pertanyaan yang seperti ini, langsung saja Om berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om User MF4TF. Beliau berkomentar di video dengan judul Morebato ngejar. Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau nanya, More digantangan awal-awal matukin Ruji Sangkar itu kenapa ya? Tetapi di tengah-tengah sampai akhir stabil. Mohon penjelasannya. More seri F usia 1 kali mabung. Terus cara ngilangin matukinya gimana ya? Thanks. Oke, thanks juga untuk Om ya. Sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi burung Omnya ini ketika digantangan itu di awal sesi ataupun di awal penjurian ya. Di situ terlihat burung ini matukin Ruji. Nah, apa penyebabnya ya? Karena ini nggak ada rawatan yang diberikan, ya kita susah untuk menganalisisnya gitu ya. Tetapi untuk garis besarnya, burung ketika di awal dia itu kurang enak, kemudian di tengah dan di akhir itu kerja enak, maka ada yang terbuang itu di awal. Apakah itu? Bisa lah ya, bisa emosinya itu terlalu tinggi ketika di awal. Kemudian setelah dia lampiaskan dengan matukin Ruji, emosinya itu akan turun, makanya dia itu akan kerja enak di tengah dan akhir. Itu kalau emosinya sedang naik, itu bisa. Kemudian bisa juga burung ini kelebihan birahi ataupun di awal penjurian ya, itu birahinya itu sedang muncak Om. Artinya dia itu memang sedang naik birahi, makanya ketika dia itu matukin Ruji ya, di situ membutuhkan energi ya Om ya. Birahi itu ya secara garis besarnya dia itu kelebihan ya, kelebihan kandungan nutrisi ataupun birahinya itu kelebihan. Jadi ketika dia itu lampiaskan dengan matukin Ruji, lama-lama birahinya itu akan turun ya. Nah, makanya di tengah dan di akhir itu main enak. Nah, dari dua hal tersebut, nah yang mana gitu ya, coba pilih Om. Kalau bisa paham ya ini bisa pilih. Karena apa ya, kita nggak bisa menganalisa gitu ya. Di sini kan nggak ada rawatan ya. Ya lucu juga gitu ya. Kalau kita itu diberikan pertanyaan yang seperti ini, langsung saja Om berikan penaikan penjemuran Om, turunkan mandi, nah, kemudian turunkan extra foodingnya, berikan sauna. Nah, dari mana gitu ya kok bisa menjawab seperti ini? Memang kita itu dukun? Enggak ya teman-teman ya, mohon maaf ya ini ya. Jadi ya apapun yang kita pertanyakan itu jangan langsung ditelan mentah-mentah jawaban itu ya. Ya kita nalar saja. Di awal itu ada yang kelebihan bisa emosinya, setelah terlampiaskan itu bisa turun ya dengan dia matukin Ruji. Kemudian di tengah dan di akhir wajar dia main enak. Kemudian yang kedua, dia itu kelebihan birahi. Setelah dia lampiaskan, dia buang dengan matukin Ruji. Nah, pada titik stabil di tengah penjurian dan di akhir itu main enak, ya, di situ juga wajar. Nah, wajar kalau saya bilangnya ya, ini harus ada rawatan, ya. Apakah di situ over emosi? Apakah di situ over birahi? Kalau burung ini kekurangan stamina ya nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Karena apa? Stamina itu sifatnya menurun, nggak bisa stabil gitu ya. Tetapi kalau birahi, emosi itu bisa menurun stabil. Ya kalau stamina ya kan makin menurun berarti dia itu kerjanya nggak semakin bagus. Tetapi faktanya burung ini ya semakin bagus gitu ya ke belakang gitu ya. Jadi bisa over emosi ya. Kalau over emosi ya kita berikan pemandian. Kalau over birahi ya kita berikan penjemuran. Nah dari dua hal tersebut kan berbeda ya.
Jadi kalau ada rawatan di sini kita bisa menganalisa apakah burung ini over emosi ataupun over birahi. Nah itu nggak cuman asal dalam kita itu menjawab ya, karena kita bukan dukun, nggak bisa mengira-ira gitu ya. Jadi untuk omnya mohon ya, nantinya kalau syukur-syukur sudah mendengarkan video ini, nanti bisa komen kembali, bisa diberikan rawatannya itu seperti apa. Nah di situ kita cek perawatannya itu bagaimana dari mulai embun sampai sore hari dia itu masuk rumah. Nah, kalau kita bisa analisa dahulu, otomatis lah ya, otomatis kita itu bisa merawatnya itu ke arah mana. Merawatnya itu akan kita turunkan emosinya ataupun kita turunkan birahinya, kan seperti itu ya. Jadi kita nggak di channel ini nggak boleh lah ya mengira-ira, kasihan gitu ya yang mendengarkan. Memang burung omnya ini semuanya untuk malpraktek kan enggak ya, jadi kita butuh yang pasti saja. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Oma Supriyatna. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Susah Mandi, ini penyebabnya. Pertanyaan beliau seperti ini, kalau buat yang drop mental solusinya gimana Om? Mohon pencerahannya. Buat murai yang baru selesai mabung, jadi jarang bunyi birahi dan emosinya nggak ada. Oke, terima kasih untuk omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk burung omnya ini selesai mabung ya, bulu baru. Nah disitu jarang bunyi. Nah jarang bunyi ini kayak kalau saya lihat-lihat burung omnya ini ya, omnya ini menganalisa dia itu nggak bunyi karena dia itu nggak punya birahi. Nah inilah yang salah gitu ya. Dari menganalisanya ini saja kurang tepat ya Om ya. Jadi untuk burung yang birahi itu harus gacor. Ya menurut saya nggak begitu tepat. Banyak loh burung murai batu yang ketika itu dapat birahinya dia itu akan ya nggak gacor gitu ya. Tetapi ketika dia itu ketemu lawan dia menggila. Banyak. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya, agar gampangnya ya. Kita itu memiliki burung murai batu dari tangkaran. Dari tangkaran kita itu berikan extra fooding yang jor-joran. Oke ya, jor-joran. Jor-joran di situ ada kan, mungkin ada dari teman kita itu yang memiliki murai batu seperti ini. Kita jor sudah kita nggak kurang-kurang berikan apa extra fooding, jangkriknya itu banyak, kemudian variasi juga di kroto, bulat Hongkong seperti itu ya. Nah di situ kan nalar nggak teman-teman? Kalau birahi itu dapat itu dari jor-joran extra fooding. Sepaham nggak teman-teman? Nah oke ya, kalau sepaham, masa iya burung ini itu sudah dijor, kenapa nggak kunjung gacor gitu ya? Padahal di situ kita tahu jor-joran extra fooding itu memberikan dia itu birahi. Nah bisa dipahami teman-teman? Karena saya juga pernah lihat itu di postingan di grup ya, di grup Facebook itu ya. Om, kenapa ya Om? Burung saya itu nggak kunjung gacor padahal sudah saya jor kok nggak segera dapat birahinya ya, kok nggak segera gacor ya. Nah itu banyak, coba cek Om ya, coba cek teman-teman. Jadi asumsinya itu dari awal sudah kurang benar. Burung murai batu yang gacor itu sudah pasti birahi. Wong dia itu sudah dijor banyak sekali extra foodingnya, otomatis dia itu dapat birahi kan ya, tetapi nggak gacor. Nah dari situ loh teman-teman. Jadi untuk burung omnya ini ya, ketika dia itu selesai mabung bulu baru, kemudian dia itu belum gacor, kemudian beliau juga menuliskan di situ emosinya nggak ada. Oke. Nah di sini belum dites kegantangan mungkin seperti. Padahal untuk burung murai batu yang selesai mabung itu di situ habis bertapa, berarti dia itu nggak ada aktivitas ya, nggak ada aktivitas penjemuran, pengumbaran, itu nggak ada. Kemudian biasanya ya itu diberikan banyak extra fooding, otomatis dia itu kegemukan ya, kegemukan. Kemudian juga birahinya itu sudah meluap-luap banyak ya, birahinya itu tinggi. Nah solusinya bagaimana ya? Coba burung ini kalau sudah siap dijemur, coba
dijemur Om ya. Kemudian bisa ditambah dengan sauna, bisa ditambah dengan pengumbaran, karena di situ ada olahraga. Jadi untuk lemak-lemak yang menempel pada kulit itu bisa dikurangi, kemudian fisiknya juga nggak terlalu kegemukan, maka dia itu akan bersemangat bunyi. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.